kuliah kali ini berjudul tentang, atau judulnya adalah struktur histologi dari sistem respirasi, ya. Jadi sebelum masuk ke materi, kita perlu pahami dulu apa sebenarnya peran penting dari sistem respirasi, ya. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa memahami sebenarnya yang membutuhkan oksigen yang kita ambil dari udara luar itu siapa atau struktur apa yang ada di tubuh. Jadi kalau kita runut, sebenarnya oksigen yang kita ambil dari udara bebas itu akhirnya akan masuk ke organel yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mitokondria. Mitokondria berada di dalam setiap sel dan dia ada banyak pada sel yang membutuhkan banyak energi. Contohnya salah satunya sel otot yang kemarin. Apa kepentingan memasukkan oksigen ke dalam mitokondria? Yaitu untuk memproduksi ATP. Tentu membutuhkan bahan yang lain. Misalnya contohnya adalah hasil pemecahan dari glukosa atau pemecahan dari lemak yang nanti berupa asam lemak bebas, ya. Oksigen ada banyak berada di udara bebas. Agar dia bisa masuk ke sel, tentu oksigen harus dimasukkan ke tubuh. Nah, itulah peran penting dari sistem respirasi, ya. Jadi sistem respirasi tugasnya adalah memasukkan udara yang berisi oksigen atau kaya dengan oksigen ke dalam paru. Kemudian di dalam paru-paru terjadi respirasi eksternal namanya, yaitu ada pertukaran gas. Gas yang kaya oksigen dipertukarkan dengan gas yang miskin oksigen. Nanti CO2 akan dipertukarkan dengan O2. Itu terjadi di paru-paru, khususnya pada struktur yang kita sebut dengan alveolus. Kemudian oksigen bagaimana bisa mencapai ke sel? Itu tentu membutuhkan sistem yang lain, yaitu sistem kardiovaskuler, khususnya sel darah merah. Karena dalam sel darah merah itu ada struktur yang khusus dibuat untuk bisa membawa CO2, yaitu struktur yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin yang berada di dalam eritrosit kemudian akan mengirim O2 didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian O2 akan diambil oleh sel, dipertukarkan lagi dengan CO2. Kemudian barulah terjadi respirasi yang sebenarnya, yaitu respirasi intrasel dengan tujuan untuk membuat ATP yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian CO2 ditransport balik oleh sistem sirkulasi, dikembalikan ke paru-paru. Nah, kemudian melalui proses respirasi lagi, CO2 akan dipertukarkan lagi dengan O2. Begitulah kira-kira proses yang terjadi, ya. Tapi dalam pembahasan kali ini akan dibatasi membahas ke sistem respirasi, yaitu proses sampai pertukaran udara yang terjadi di paru, itu kira-kira, ya. Oke, ini adalah gambaran anatomi dari sistem respirasi. Mungkin sudah sering lihat gambar ini, ya. Jadi pada gambar yang kelihatan di slide kita bisa lihat ada struktur paru terutama, ya, yang mengisi rongga dada, di mana tempat terjadinya respirasi eksternal, yaitu pertukaran antara gas yang kaya oksigen dengan gas yang miskin oksigen. Sebelum mencapai paru, udara itu harus melewati sebuah struktur atau sebuah sistem yang disebut sebagai sistem konduksi yang terdiri dari tabung-tabung. Nanti saya akan bahas lebih detail, ya. Tentu udara yang berada di luar itu kondisinya sangat beragam, ya. Baik dari segi kebersihannya, ya, kemudian kelembabannya, kadar airnya, suhunya, ya. Sehingga udara yang akan masuk ke paru-paru khususnya itu harus dikondisikan. Sehingga kalau kita mau pahami secara luas, sistem tabung yang mengantarkan udara ke paru-paru itu fungsinya dua, ya.
Yang pertama adalah memastikan udara bisa masuk dan keluar dengan baik. Jadi struktur ini harus dipastikan bisa terbuka terus, tidak ada waktu dia untuk kolaps. Kemudian berikutnya adalah memastikan udara yang masuk ke paru-paru tidak akan menyebabkan kerusakan pada struktur khususnya alveolus. Sehingga ada proses conditioning atau nama lainnya humidifikasi ya. Itu kira-kira garis besarnya. Sehingga sistem respirasi seperti yang terlihat pada gambar kita bisa bagi dua, yaitu ada namanya sistem konduksi, kemudian ada sistem respirasi. Perbedaan mendasar dari apa yang termasuk konduksi dan respirasi adalah jika terjadi pertukaran gas, kita sebut bagian itu adalah bagian respirasi. Jika tidak terjadi pertukaran gas, maka kita sebut sebagai bagian konduksi dari sistem respirasi. Kalau kita mau runut, sebelum udara masuk ke alveolus, pertama kali harus melewati hidung. Hidung ada bagian luar, yaitu vestibule, kemudian ada hidung bagian dalam. Kemudian udara pergi kemana? Berikutnya pergi ke nasofaring, yaitu salah satu bagian dari faring. Kalau faring kita bagi ada nasofaring, kemudian orofaring dan laringofaring. Setelah melewati nasofaring, udara kemudian akan masuk ke laring. Nah, di laring sangat unik karena terjadi ada persimpangan ya. Jadi dia bisa dilewati oleh makanan dan minuman, juga bisa dilewati oleh udara pernapasan ya. Sehingga di sana nanti kita struktur yang disebut dengan epiglottis yang bisa mengatur pergerakan udara dan makanan dengan baik. Nah, setelah melewati laring, kemudian udara akan masuk ke trachea. Kemudian trachea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi primer, sekunder, dan seterusnya. Sampai dia menjadi ukuran sangat kecil, kira-kira 1 mm, kita sebut bronchiolus. Bronchiolus terus bercabang, sampai nanti menjadi sangat kecil, ya, kurang lebih 0,5 mm, kita sebut sebagai bronchiolus terminal. Nah, sampai sana kita sebut sebagai sistem konduksi dari sistem respirasi karena tidak terjadi pertukaran udara. Setelah bronchiolus terminalis, kemudian kita sebut sebagai bronchiolus respiratorius. Nah, dari situlah mulai terjadi pertukaran udara karena pada dinding dari bronchiolus respiratorius sudah kita temukan struktur yang kita sebut sebagai alveolus. Dan seterusnya, setelah itu kita sebut sebagai sistem atau bagian respirasi dari sistem respirasi ya. Jadi mohon dipahami itu dulu bahwa sistem respirasi disusun oleh dua komponen, yaitu bagian konduksi dan bagian respirasi. Kemudian pahami batasnya dia ya. Dari mana konduksi, kemudian dari mana kita sebut sebagai bagian respirasi. Kemudian kita lihat sekarang peran dari masing-masing bagian ini. Yang pertama adalah bagian konduksi dari sistem respirasi. Jadi sudah saya jelaskan dari mana ke mana ya. Nah, jadi peran utama dari bagian konduksi adalah memastikan suplai dari udara. Memastikan udara bisa masuk dengan baik, dengan mudah, kemudian bisa keluar dengan mudah juga menuju ke sistem atau bagian respirasi dari sistem respirasi ya. Kemudian fungsi berikutnya seperti sudah tadi saya jelaskan bahwa udara di luar sangat beragam kondisinya. Jadi udara perlu dikondisikan agar sesuai atau tidak merusak struktur yang halus yang berada di alveolus. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Jadi bagian konduksi dari sistem respirasi haruslah cukup rigid, dia harus cukup kaku. Tapi dalam waktu yang bersama, dia juga harus elastis.
sehingga bisa menyesuaikan diameternya tergantung dari keperluan dari tubuh. Sehingga nanti kita akan melihat struktur yang keras ya, yaitu mulai dari hidung ada struktur tulang keras, kemudian berikutnya kita akan lihat struktur yang cukup keras, yaitu tulang rawan hialin ya khususnya. Kemudian ada struktur yang elastis, yaitu ada elastic fiber, ada kolagen fiber. Kemudian ada struktur yang bisa menyesuaikan diameter dari bagian konduksi, yaitu otot polos, yang bisa melakukan kontraksi dalam batas-batas tertentu ya. Sehingga dengan cara demikian, dengan struktur seperti tersebut, maka bagian kondisi dari sistem respirasi memiliki sifat yang unik, yaitu dia kaku, saat yang bersamaan juga sangat elastis dan bisa menyesuaikan diameternya ya. Oke, sebelum masuk ke bagian-bagian dari sistem respirasi, kita lihat dulu epitel. Epitel yang melapisi hampir sebagian besar dari sistem respirasi ya. Jadi jenis epitelnya adalah pseudostratified columnar epithelium dengan silia di permukaannya ya. Nah, karena strukturnya yang khas yaitu memiliki sel goblet, yaitu single cell yang berperan sebagai kelenjar, sehingga epitel dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai respiratory epithelium atau epitel pernapasan. Epitel ini bisa kita temukan mulai dari hidung bagian dalam, kemudian hampir di semua bagian konduksi dari sistem respirasi. Nah, kalau kita lihat jenis selnya, itu kurang lebih ada 5 jenis sel yang menyusun epitel respirasi ya. Jadi sel utamanya adalah sel kolumner dengan silia di permukaannya. Nanti kita akan bahas apa peran dari silia ya. Kemudian dengan jumlah yang hampir sama, kita juga temukan sel goblet atau disebut juga sel piala di bahasa Indonesia. Kemudian ada sel sikat atau brush cell, sel yang agak pendek tapi juga bersilia ya. Kemudian ada sel basal yang perannya adalah sebagai stem cell. Jadi semua jenis sel ini akan diganti secara kontinu atau secara teratur, yaitu melalui proses mitosis dari sel-sel basal. Kemudian akan mengalami diferensiasi ya. Kemudian ada juga sel small granule cell. Ada juga buku yang menyebutkan ada sel semacam sel-sel neuroendokrin ya. Jadi itu sel yang menyusun epitel mulai dari hidung bagian dalam dan hampir di semua bagian konduksi dari sistem respirasi. Ini adalah gambaran dari epitel respiratory atau respiratory epithelium. Pada gambar yang di sebelah kiri, kalau dari arah saya, yang berwarna ungu kebiruan ya, kita bisa lihat epitelnya. Yaitu ada sel kolumner dengan silia di permukaannya. Kemudian ada sel goblet ya. Sel goblet ini memproduksi mukus. Awalnya namanya musinogen, kemudian disegresikan ke permukaan silia, disebut sebagai mukus atau musin awalnya ya. Jadi fungsi dari mukus adalah untuk menangkap partikel-partikel halus. Kemudian bekerja sama dengan silia, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Itu adalah gambaran elektron mikroskop ya. Jadi bisa kita lihat betapa masifnya silia yang ada di permukaan sel kolumner pada sistem respirasi. Kemudian di antaranya kita bisa lihat sel goblet. Jadi kerjasama antara dua struktur ini bisa mencegah terjadinya penimbunan kotoran pada saluran pernapasan. Jadi musin akan menempel di permukaan silia, kemudian dia menangkap kotoran, kemudian gerakan silia yaitu arahnya adalah ke atas, yaitu ke arah epiglotis. Jadi dia menggerakkan mukus ke atas, kemudian setelah di atas akan ada refleks lagi untuk membuang kotoran itu, disebut sebagai refleks batuk. Nah,
pada orang yang merokok ya atau yang terekspos dengan udara kotor akan terjadi perubahan pada struktur ini. Yaitu kurang lebih silianya akan berkurang. Kemudian yang lebih dominan adalah sel goblet. Nanti akan ada masalah pada saat pembuangan kotoran. Nah, itulah lama-lama akan menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan ya. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan untuk membahas ya. Tadi udah dipahami bahwa sistem respirasi ada bagian konduksi, ada bagian respirasi ya. Sekarang kita lihat. Jadi bayangkan ada udara di luar yang sangat banyak kaya dengan oksigen. Jadi saat kita melakukan inspirasi, yaitu mengembangkan dada, yang artinya adalah tekanan di dalam dada atau di dalam paru lebih rendah dari udara luar. Sehingga dengan cara demikian, udara yang ada di luar bisa masuk. Nah, pertama kali dia masuk melewati hidung. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ada proses conditioning di sini ya. Jadi hidung kalau kita lihat strukturnya, ada hidung bagian luar, yaitu yang disebut dengan nostril atau external vestibule. Ada apa di sana? Kalau secara struktur kita lihat ya, kalau ngaca itu ada banyak bulu-bulu kasar di sana atau vibrissae. Jadi bulu-bulu kasar ini sangat penting perannya pada proses conditioning dari udara, yaitu fungsinya untuk menangkap partikel-partikel yang kasar. Jadi nggak boleh dia masuk ke hidung bagian dalam. Jadi bulu hidung sebaiknya dijaga, jangan dihabiskan karena perannya penting ya. Nah, kemudian kita bisa lihat struktur apa lagi di sana. Pada hidung bagian luar dilapisi oleh kulit tipis ya. Jadi strukturnya mirip dengan kulit ya. Tadi sudah saya sebutkan ada folikel rambut dengan rambutnya yang kasar. Kemudian ada juga gland di sana. Yaitu ada kelenjar keringat, ada kelenjar sebaceous ya. Jadi dia juga membuat sebuah produk yang bisa menangkap kotoran-kotoran yang besar. Nanti kita akan keluarkan sebagai upil namanya ya. Jadi upil itu isinya adalah produk dari sebaceous gland khususnya yang berisi kotoran yang kita keluarkan ya. Jadi dalam batas tertentu mengupil juga cukup sehat. Kalau berlebihan kurang baik ya. Kemudian karena dia dilapisi oleh kulit tipis, tentu epitelnya berlapis pipih berkeratin pada awalnya, yaitu pada hidung bagian luar. Semakin ke dalam akan kehilangan keratinnya. Nah, kemudian setelah sampai di hidung bagian dalam, perhatikan pada gambar ya, yaitu pada nasal cavity namanya, atau internal nasal fossa. Epitel akan berubah secara gradual, kemudian akan menjadi epitel respiratorius yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian pada hidung bagian dalam, kita bisa lihat ada struktur ya, ada septum yang membagi hidung menjadi kanan dan kiri. Secara normal septum ini persis berada di tengah. Jika dia berada kurang di tengah, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, ya, atau terjadi semacam deviasi atau septum yang miring, ya. Nah, pada bagian lateral kita temukan ada lipatan-lipatan yang disebut dengan koncha, ya, yaitu ada 3. Ada koncha superior, ada koncha medius, kemudian ada koncha inferior, ya. Nanti kita lihat satu-satu. Secara umum, semua lipatan ini dilapisi oleh epitel respiratorius, kecuali koncha yang paling atas, yaitu yang superior, dilapisi oleh epitel khusus, yaitu untuk indera penciuman atau olfaktorius, ya. Jadi bayangkan bahwa di dalam hidung bagian dalam udara mengalir tidak lurus, tapi terjadi semacam turbulensi ya, atau udaranya sedikit berputar-putar di sana. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengekspos udara
ke struktur yang ada di sana, sehingga bisa memungkinkan terjadi proses conditioning, ya. Oke, ini juga gambaran dari hidung, ya. Jadi udah saya jelaskan beberapa. Jadi nostril atau vestibule ada rambut-rambut kasar, ya, lenyar keringat, lenyar sebaceous, ya. Kemudian di nasal fossa kita lihat bagian dalam sekarang ada 3 lipatan, ya, lipatan. Di dalamnya itu banyak berisi pembuluh darah yang besar-besar, ya. Tentu di pembuluh darah ada banyak cairan yaitu plasma, ya. Nah, dengan cara demikian maka udara pernapasan bisa diconditioning selain dibersihkan. Jadi pembersihannya pertama di nostril yang kasar-kasar, kemudian masuk ke dalam karena ada epitel respiratorius, tentu ada produk mukus di sana yang bisa menangkap partikel yang lebih halus. Kemudian ada silia juga di sana, ya. Nah, kemudian suhu udara itu bisa disesuaikan yaitu dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah yang berada di dalam konka. Sehingga pada satu keadaan kita bisa merasakan hidungnya agak mampet. Itu artinya ada pelebaran pembuluh darah di dalam konka, ya, khususnya yang media dan inferior. Tujuannya adalah menyesuaikan suhu udara. Jadi saat udara di luar lebih rendah suhunya, maka yang masuk harus dihangatkan dulu sebelum ke paru, sehingga terjadi pelebaran dari pembuluh darah yang ada di sana. Sehingga kita kadang bisa merasakan agak mampet hidungnya. Dalam keadaan fisiologis, itu memang terjadi hal itu, yaitu ada proses bergantian antara hidung kiri dan kanan. Melebar di kanan, yang di kiri tidak. Kemudian yang di kiri melebar, yang kanan tidak. Itu dalam keadaan fisiologis. Tapi jika dalam keadaan yang ekstrim, itu pelebarannya lebih hebat lagi. Sehingga kita merasakan mampet atau pilek. Atau bisa juga dipicu oleh hal-hal lain. Misalnya ada infeksi virus, kemudian ada semacam alergen, ya. Orang yang mengalami alergi, maka di sini terjadi sebuah respon dari hidung bagian dalam, sehingga ada pembengkakan di sana, sehingga ada rasanya seperti pilek, dan bisa juga ada rasa gatal. Itu adalah karena ada rangsangan yang berlebih pada silia, ya. Ini sedikit saya bahas tentang epitel, ya, yang ada di konka superior. Jadi berbeda dengan konka medius dan inferior yang dilapisi oleh epitel respiratorius. Pada konka superior dilapisi oleh epitel yang spesial, yaitu yang untuk fungsinya sebagai kemoreseptor, yaitu untuk menangkap bau, kemudian menimbulkan aksi potensial, dan akan dikirimkan sinyalnya ke saraf nomor 1, sehingga terjadi proses pengenalan bau. Itu lokasinya pada konka superior, ya. Jadi ada kurang lebih 3 jenis sel yang bisa kita temukan di sana. Yaitu yang pertama adalah sel-sel neuron, yaitu sel bipolar yang berfungsi sebagai reseptor. Kemudian ada sel-sel supporting, nama lainnya subtentacular cell. Kemudian ada sel-sel basal yang fungsinya mirip dengan sel di epitel respiratorius, yaitu untuk regenerasi. Jadi ini sangat unik, ya, karena hanya di sini terjadi regenerasi dari neuron, karena di tempat lain tidak terjadi, ya. Kemudian kalau kita perhatikan strukturnya, ujung-ujung dari neuron yang terdapat pada epitel respiratorius memiliki semacam silia. Jadi ada cabang-cabang di permukaannya yang fungsinya adalah untuk menangkap partikel-partikel bau. Kemudian setelah sel ini menangkap sebuah partikel bau, maka segera akan dibersihkan. Kalau tidak, kita tidak bisa mencium bau berikutnya. Jadi yang membersihkan adalah namanya Bowman's gland, ya. Itu kira-kira yang ada di konka superior, ya. Nah, ini adalah proses conditioning udara yang terjadi di hidung, ya. Jadi bayangkan ada udara di luar, kemudian masuk, dibersihkan di nostril dulu,
dengan proses yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian udara masuk ke hidung bagian dalam, terjadi turbulensi. Nah, di sanalah udara akan terekspos dengan struktur-struktur yang bisa menyesuaikan udara menjadi lebih sesuai untuk masuk ke dalam. Jadi ada proses pelembaban, yaitu penambahan partikel-partikel air, itu dilakukan oleh pembuluh darah yang besar di sana ya, dan produk dari sel goblet, yaitu berupa mukus. Kemudian juga terjadi proses penyesuaian suhu, yaitu dihangatkan ya. Jadi pahami di sana ada banyak pembuluh darah yang besar-besar dan dindingnya tipis, sehingga pada beberapa keadaan itu muncul perdarahan pada hidung. Jadi hidung sangat mudah berdarah, yang disebut dengan epistaksis ya. Nah, itu adalah konsekuensi dari adanya pembuluh darah yang besar dengan dinding yang tipis di hidung ya. Inilah prosesnya yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi udara dibersihkan, disaring, kemudian dilembabkan, kemudian dihangatkan ya. Jadi setelah udara kondisinya sesuai, barulah dia melewati hidung dan masuk ke saluran berikutnya ya. Nah, ada juga struktur yang banyak ditulis di buku, yaitu sinus paranasal ya. Jadi sinus paranasal ini adalah rongga-rongga yang ada di tengkorak kita. Jadi ada 4 ya. Ada sinus pada tulang frontal, kemudian pada rahang atas ya, pada maksila, kemudian etmoid dan sphenoid. Rongga-rongga ini banyak tujuannya. Jadi membuat tengkorak menjadi lebih ringan ya. Kemudian bisa membantu kita dalam proses fonasi, yaitu pembentukan suara. Nah, epitel yang melapisi sinus-sinus ini mirip dengan epitel yang melapisi hidung, yaitu epitel respiratorius, walaupun sel-selnya sedikit lebih pendek. Dan ada komunikasi, jadi ada semacam saluran yang menghubungkan sinus-sinus tersebut dengan hidung. Nah, dengan struktur seperti ini, maka sinus paranasal juga sering akan mengalami masalah jika hidung mengalami masalah. Jadi ada penyakit yang kita kenal dengan sinusitis ya. Nah, inilah sebaran dari sinus-sinus paranasal ya. Jadi ada sinus maxillaris, frontalis ya, ethmoidalis dan sphenoidalis. Nah, sekarang kita lihat lagi perjalanan dari udara ya. Jadi setelah melewati hidung bagian dalam, sudah mengalami proses conditioning, maka udara sekarang melewati struktur di belakang dari hidung yang disebut dengan nasofaring ya. Jadi semua struktur di tubuh kita menyesuaikan dengan fungsinya. Nasofaring karena dilewati oleh udara pernapasan, maka strukturnya identik dengan struktur hidung, yaitu epitelnya adalah epitel respiratorius, yaitu pseudostratified columnar dengan cilia. Kita juga ketemu sel goblet. Nah, ditambahkan juga pada organ ini, pada nasofaring, ada struktur untuk sistem pertahanan. Nanti bisa dibaca, yaitu pada topik tentang tonsil. Jadi ada lingkaran Waldeyer di sini. Jadi ada tonsila palatina, ada tonsila lingualis, yaitu pada belakang dari lidah. Kemudian ada tonsila faringika. Jadi ada semacam lingkaran untuk melindungi tubuh supaya memperkecil kemungkinan virus, bakteri bisa lolos. Jadi di sana dicegah dia untuk bisa lewat ya. Berikutnya dari nasofaring, kemudian udara akan ke laring. Jadi laring lokasinya kalau pada pria adalah pada jakun. Nah, laring ini sudah saya sebutkan tadi, unik ya, karena dia dilewati oleh makanan dan minuman pada bagian atasnya, kemudian juga dilewati oleh udara pernapasan ya. Kalau kita perhatikan strukturnya, laring ya dan juga trachea itu bersebelahan dengan struktur esofagus. Jadi esofagus ada di belakangnya,
kemudian laring dan trachea berada di depan, ya. Sehingga pada laring itu kita temukan dua jenis epitel nanti, ya, yaitu epitel yang sesuai untuk dilewati oleh makanan dan minuman, yaitu epitelnya mirip dengan di rongga mulut, dan epitel yang sesuai untuk dilewati oleh udara pernapasan, yaitu yang mirip dengan di hidung, ya. Jadi pada gambar ini bisa dilihat bagaimana posisi dari laring, trachea, kemudian esofagus. Kemudian ada struktur namanya epiglotis yang berfungsi sebagai katup. Jadi saat kita bernafas atau berbicara, epiglotis akan terbuka karena udara bisa keluar masuk. Kemudian saat kita makan atau minum, epiglotis akan menutup. Sehingga makanan atau minuman dicegah untuk masuk ke laring dan trachea. Karena sangat berbahaya jika ada makanan dan minuman masuk ke laring atau trachea. Nanti akan terjadi masalah yang disebut dengan aspirasi dan bisa sangat berbahaya karena bisa menimbulkan aspiksia atau kekurangan oksigen, kemudian berakhir dengan kematian, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa dari sistem respirasi itu harus bisa memastikan patensinya, atau dia harus memastikan udara bisa keluar dengan mudah, masuk dengan mudah. Nah, pada laring, itu mulai dari laring kita mulai lihat ada struktur yang disusun oleh tulang rawan hialin, ya. Nanti tulang rawan hialin bisa kita temukan lagi di trachea sampai bronchus. Jadi fungsinya adalah untuk membuat bagian konduksi cukup rigid, jadi tidak gampang kolaps, ya. Selain tulang rawan hialin, pada laring juga kita bisa lihat tulang rawan elastik, yaitu khususnya pada epiglotis, karena membutuhkan kelenturan di sana, ya. Ini adalah epitel yang bisa kita temukan pada laring, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, ada dua jenis epitel, yaitu pada bagian lingual atau pada bagian yang terekspos dengan makanan dan minuman akan dilapisi oleh epitel berlapis putih, mirip dengan epitel yang kita temukan pada rongga mulut. Kemudian selain pada lokasi tersebut, yaitu pada bagian epiglotis bagian dalam, kemudian laring bagian bawah, itu dilapisi oleh epitel respiratorius, karena memang dilewati oleh udara pernapasan. Kemudian setelah melewati laring, udara akan masuk ke trachea. Jadi bayangkan trachea posisinya persis berada di depan esofagus. Jadi kalau lihat di gambar ini, itu bisa kita lihat ada gambar esofagus yang berupa tabung, ya, tabung otot polos, ya. Kemudian ada lipatan. Kemudian di depannya itu ada trachea. Apa yang khas pada struktur dari trachea? Yaitu kita temukan ada tulang rawan hialin yang berbentuk seperti huruf C. Jadi bagian yang terputus itu berada di belakang atau menempel pada esofagus. Pada bagian huruf C, yaitu ujung-ujung dari huruf C tersebut, kita bisa temukan otot polos yang menghubungkan satu ujung dengan ujung yang lain. Dan kita juga bisa ketemu sabut-sabut elastis. Jadi dengan kombinasi ini, maka trachea itu memiliki sifat-sifat kaku, saat yang bersamaan dia juga cukup elastis dan bisa menyesuaikan diameternya. Jadi otot polos nanti bisa kontraksi menyesuaikan diameter dari trachea sesuai dengan kebutuhan udara yang diperlukan oleh paru-paru, ya. Nah, bagian dalam dari trachea itu dilapisi oleh epitel sama persis dengan yang melapisi hidung, yaitu epitel respiratorius. Jika kita bagi lapisan yang melapisi trachea, kita bisa bagi menjadi mukosa, submukosa, kemudian adventitia, ya. Pada mukosa kita temukan epitel yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada lamina propria di mana diisi oleh gland, ya.
gland ini memproduksi produk berupa serus dan mukus. Jadi selain sel-sel goblet, sel-sel seromukus pada gland juga memproduksi cairan yang nanti bisa memproduksi mukus melapisi bagian dalam dari trakea. Jadi tujuannya adalah untuk menangkap partikel-partikel yang halus untuk nanti dikeluarkan oleh silia. Ini adalah struktur dari trakea. Jadi bisa dilihat ada lingkaran atau huruf C yang disusun oleh tulang rawan hialin. Kemudian bagian dalamnya ada mukosa dengan epitel yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di belakang sekali kita bisa lihat ada struktur otot polos. Ya. Gambar di sebelah kanan ini adalah gambaran mukosa dari trakea. Jadi ada epitel respiratorius dengan sel gobletnya pada permukaan paling atas ya. Kemudian ada jaringan ikat yang kaya dengan sabut kolagen dan elastis. Kemudian pada lamina propria kita bisa lihat gland yang memproduksi mukus dan serus. Kemudian bagian luar kita bisa lihat ada tulang rawan hialin. Dan paling luar sekali adalah jaringan ikat. Itulah struktur dari trakea ya. Kemudian trakea akan bercabang menjadi dua ya, bronkus kanan dan kiri. Sekarang kita lihat kesamaan dan perbedaan dari struktur trakea dan bronkus. Jadi bronkus juga memiliki karakteristik yang sama seperti dengan trakea, yaitu rigid, elastis, dan bisa menyesuaikan diameternya. Kita masih bisa temukan ada tulang rawan hialin pada bronkus, tapi bentuknya berbeda. Kalau pada trakea dia seperti huruf C, tapi pada bronkus yang besar, itu dia berupa pulau-pulau tulang rawan yang hampir mengelilingi seluruh bagian dari bronkus. Kemudian pada bronkus yang lebih kecil, bentuknya lebih tidak teratur. Jadi berupa pulau-pulau tulang rawan hialin yang terpisah. Kemudian otot polosnya membentuk sebuah lingkaran. Jadi tidak lokasinya seperti di trakea, yaitu pada bagian belakang saja. Jadi membentuk sebuah lingkaran. Kita masih bisa temukan ada gland pada bronkus, jadi gland yang mirip atau sama dengan pada trakea. Epitelnya masih sama, yaitu epitel respiratorius. Kemudian bronkus akan bercabang terus menjadi mengecil ya. Bronkus primer, sekunder, tersier. Epitelnya masih sama, masih kita temukan tulang rawan juga, ada gland juga ya. Tapi kecenderungannya semakin bronkus mengecil ke arah bronkiolus, maka sel goblet akan semakin banyak. Kemudian sel-sel silia akan semakin berkurang, sel-sel yang bersilia. Kemudian tinggi dari epitel akan menurun terus, menjadi kolumner rendah, kemudian menjadi kuboid, dan akhirnya menjadi squamous pada alveolus. Nah, ini adalah gambaran histologi dari bronkus. Kita bisa lihat pada bagian mukosa ada epitel respiratorius. Kemudian ada otot polos, yaitu bisa dilihat pada gambar disebut muscularis mucosa, yang bisa melakukan kontraksi ya, sehingga bisa mengecilkan diameter dari bronkus. Kemudian ada tulang rawan hialin yang berupa pulau-pulau ya. Pada gambar sebelah kanan itu bisa dilihat bagian mukosa dari bronkus. Jadi bisa lihat ada epitel, kemudian ada gland ya, yang memproduksi serus ya, dan ada tulang rawan hialin. Kemudian setelah bronkus bercabang terus, kemudian pada satu tempat dia kehilangan tulang rawannya. Jadi nggak ada tulang rawan, tidak ada gland. Jadi yang melapisi dindingnya hanyalah epitel, kemudian ada jaringan fibroelastik dan otot polos. Nah, pada saat tersebut kita sebut bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah tabung yang tidak memiliki tulang rawan hialin, tidak memiliki gland pada dindingnya ya. Dilapisi oleh epitel yang mirip dengan epitel pada bronkus, tetapi lebih pendek ya.
menjadi lebih pendek selnya. Kemudian secara bertahap akan berubah menjadi sel-sel kuboid. Nah, pada saat itu kita sebut sebagai bronchiolus. Jadi diameternya kira-kira 1 mili sampai kurang dari 1 mili, ya. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi dari bronkus kemudian berubah menjadi bronchiolus. Kemudian bronchiolus terus bercabang-cabang, kemudian sampai dia menjadi bronchiolus terminalis. Nah, ini adalah gambaran histologi dari bronchiolus, ya. Ini adalah gambaran paru. Kemudian kita tidak bisa lihat ada tulang rawan hialin pada dindingnya. Yang kita temukan hanya epitel, tapi lebih rendah dari epitel pada bronkus ya. Jenisnya kira-kira kuboid ya. Kemudian ada tulang, ada otot polos pada dindingnya, dan ada sabut-sabut fibroelastik. Kemudian sebelum menjadi bagian respiratorius, bronchiolus akan kita sebut sebagai bronchiolus terminal ya. Jadi bronchiolus yang sudah sangat kecil, kemudian sebelum menjadi respiratorius. Pada bronchiolus terminalis kita belum menemukan alveolus pada dindingnya. Jadi yang bisa kita lihat adalah epitel, epitel yang sudah rendah ya. Kemudian ada otot polos pada dindingnya, dan ada jaringan fibroelastik. Tentu tidak ada tulang rawan, tidak ada gland ya. Nah, kemudian setelah bronchiolus terminalis ya, kemudian kita sebut sebagai bagian respirasi dari sistem respirasi. Yaitu yang pertama adalah bronchiolus respiratorius. Kenapa disebut sebagai bronchiolus respiratorius? Karena pada dindingnya kita sudah menemukan struktur untuk pertukaran udara, yaitu alveolus ya. Jadi pada dinding dari bronchiolus respiratorius kita bisa lihat ada alveolus. Di sanalah terjadi proses pertukaran udara ya. Epitelnya menjadi makin pendek, sudah mendekati epitel yang berbentuk squamous ya. Nah, ada satu sel yang bisa kita temukan pada bronchiolus, yaitu yang disebut dengan sel Clara. Jadi sel Clara ini fungsinya adalah untuk memproduksi cairan yang disebut sebagai surfaktan. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan paru atau alveolus untuk mengembang ya. Jadi mulai dari bronchiolus respiratorius kita sudah sebut sebagai bagian respirasi dari sistem respirasi. Sebelum itu kita sebut sebagai bagian konduksi. Berikutnya, dari bronchiolus respiratorius akan muncul struktur yang disebut dengan alveolus duct atau ductus alveolus. Seperti bisa diperhatikan di gambar. Jadi ductus alveolus adalah semacam tabung yang dindingnya dipenuhi oleh alveolus ya. Jadi di sini sudah terjadi pertukaran udara yang masif ya. Nah, kemudian ductus alveolus akan berujung pada ujung-ujung buntu yang diisi oleh sekumpulan alveolus ya. Nah, ini adalah struktur alveolus. Inilah struktur yang sangat penting di mana terjadi proses respirasi eksternal, yaitu terjadi proses pertukaran gas yang kaya dengan oksigen dipertukarkan dengan gas yang kaya dengan CO2. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian diilustrasikan juga ada eritrosit pada gambar di sebelah kanan. Jadi di dalam paru vaskularisasinya sangat masif ya. Jadi tujuannya adalah untuk mentransport sebanyak-banyaknya eritrosit untuk melakukan pertukaran, yaitu mengambil O2 dan mempertukarkan dengan CO2. Struktur yang ada di sini haruslah cukup tipis, sehingga kita bisa lihat ada epitel squamous yang sangat tipis. Kemudian di dalamnya kita temukan kapiler dengan eritrosit. Bisa dilihat pada gambar. Jadi dengan struktur yang sangat tipis tersebut, maka memudahkan terjadi pertukaran gas. Karena waktu transit dari eritrosit di paru tidaklah lama.
Jadi bayangkan saat kita inspirasi, dalam sekian detik, semua gas itu akan dipertukarkan dengan cepat. Hal ini didukung juga oleh jumlah dari alveolus yang sangat banyak. Jadi jumlahnya beberapa juta pada kedua paru kita. Kalau kita perhatikan, ada dua jenis sel yang ditemukan pada alveolus, yaitu yang tipe 1, yaitu sel-sel yang berupa sel squamous yang membentuk dinding dari alveolus. Kemudian ada sel pneumosit tipe 2, yaitu fungsinya mirip dengan sel clara, yaitu memproduksi surfaktan. Surfaktan sangat penting perannya, karena tanpa surfaktan maka paru akan sangat susah untuk mengembang. Ya. Kemudian ada lagi sel yang ketiga, yaitu makrofag, ya, yang merupakan sel-sel yang bermigrasi dari sumsum tulang ke paru. Fungsinya adalah untuk sistem pertahanan di paru. Ya. Jadi kalau kita pahami dari cerita tadi, udara masuk mulai dari hidung, melewati sistem konduksi di conditioning, kemudian akan berakhir di sini. Terjadilah proses respirasi eksternal. Kemudian akan di-handle oleh sistem kardiovaskuler, yaitu melibatkan eritrosit. Oksigen akan ditransport ke jaringan, kemudian akan dipertukarkan di sel, diambil oleh mitokondria, kemudian sistem kardiovaskuler akan mengantarkan darah yang kaya dengan CO2, kemudian dipertukarkan lagi di sini dengan O2 pada proses respirasi berikutnya. Itu kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulannya secara umum, ya.